Aku janda, setiap hari aku sendirian. Butuh teman ketika malam tiba buat anu. If you meet me like this, would you still dare to fall in love with a widow like me? Kalau kamu ketemu aku kayak gini, masih berani jatuh cinta sama janda sepertiku. Di balik gerbang tinggi yang menjulang dengan cat hitam berkilau, berdirilah sebuah rumah megah bak istana. Dindingnya putih gading, kaca-kaca jendela besar memantulkan cahaya matahari sore, dan taman luas di depannya dihiasi air mancur yang terus menari. Dari luar, semua orang mengira penghuni rumah itu hidup bahagia, penuh tawa, tanpa kekurangan apapun. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik. Penghuni rumah itu adalah Risma, seorang janda muda berusia 28 tahun. Cantik, anggun, berkulit putih bersih, dengan rambut hitam panjang yang selalu tertata rapi. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan mobil, Risma mewarisi semua kekayaan. Bisnis properti, saham, butik, bahkan beberapa restoran mewah. Nilainya mencapai ratusan miliar. Namun, semua itu tidak mampu mengisi ruang kosong dalam hatinya. Setiap malam, ia hanya duduk sendirian di balkon lantai 2, menatap kota yang penuh lampu, sambil bertanya dalam hati, apalah arti harta kalau aku sendirian? Kenapa semua laki-laki yang datang hanya melihat uangku, bukan diriku? Sejak menjadi janda tajir, Risma tak pernah sepi dari perhatian. Banyak pria datang dengan senyum manis, membawa bunga, janji, bahkan cincin. Namun, Risma sudah terlalu sering mendengar kata-kata manis palsu. Pernah suatu malam, seorang pengusaha muda datang ke rumahnya dengan mobil sport. Dengan percaya diri, ia berkata, "Risma, kamu wanita paling cantik yang pernah aku temui. Aku nggak peduli masa lalu kamu. Yang penting sekarang, ayo kita jalani hidup bersama." Namun, saat Risma pura-pura menyinggung soal bisnis dan asetnya, pria itu langsung antusias. Matanya berbinar saat mendengar angka-angka miliaran, seolah cinta bisa dihitung dengan kalkulator. Risma tersenyum pahit malam itu, lalu menolak halus. Di lain kesempatan, seorang duda mapan yang lebih tua mencoba mendekati. Kali ini berbeda, ia lebih lembut, lebih sabar. Namun, Risma sadar, orang itu hanya ingin menguasai kekayaan yang ditinggalkan almarhum suaminya. Lagi-lagi, hatinya merasa hampa. Hidup di rumah besar membuat Risma seperti terkurung dalam penjara emas. Ada banyak pembantu, ada sopir pribadi, ada satpam di gerbang. Namun, tak ada satupun yang benar-benar memahami isi hatinya. Kadang, Risma duduk di ruang makan besar dengan meja panjang berlapis marmer. Di atasnya ada hidangan mewah, steak, sup lobster, wine impor. Tapi ia makan sendirian, ditemani dentingan sendok dan keheningan. Ia sering memandang cermin besar di kamarnya, bertanya, "Kenapa aku tidak bisa menemukan seseorang yang tulus? Apa karena aku terlalu kaya? Apa karena wajahku terlalu cantik hingga semua orang ingin memanfaatkanku?" Air mata sering turun tanpa bisa ditahan. Ia merasa hidupnya bagai drama sinetron. Cantik, kaya, tapi kesepian. Kalau kamu ketemu aku kayak gini, masih berani jatuh cinta sama janda sepertiku. Suatu malam, Risma berbaring di tempat tidur empuk dengan spray sutra. Lampu kamar remang, hanya tersisa lampu tidur kecil di pojok ruangan. Ia menggulung tubuhnya dalam selimut, tapi dingin tetap menusuk. Ponselnya berdering, pesan dari seorang pria yang baru dikenalnya di sebuah pesta. "Besok aku jemput kamu ya. Aku bawa mobil baru, kita jalan-jalan. Kamu suka branded? Aku bisa beliin apa aja, asal kamu jadi milikku." Risma membaca pesan itu, lalu melempar ponselnya ke kasur dengan kesal. Astaga, semua sama saja. Mereka nggak peduli aku Risma, mereka hanya peduli pada dompetku. Disitulah ide gila itu muncul. Bagaimana kalau aku buang semua ini sejenak? Aku turun ke jalan, jadi orang biasa, jadi orang miskin. Mungkin di sana aku bisa lihat siapa yang benar-benar peduli padaku, bukan pada hartaku. Awalnya, ide itu terdengar konyol. Mana mungkin seorang janda tajir rela menyamar jadi gelandangan? Tapi semakin dipikir,
semakin masuk akal. Itu satu-satunya cara untuk menemukan cinta sejati. Keesokan harinya, Risma diam-diam pergi ke salah satu gudang rumahnya. Di sana tersimpan pakaian lama milik pembantu dan pekerja kebun. Ia memilih baju lusuh berwarna coklat pudar, celana longgar penuh noda, dan sandal jepit murahan. Rambut indahnya ia biarkan kusut. Wajah cantiknya ia kotor-kotori dengan debu dan sedikit arang. Ketika ia bercermin, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. "Astaga, aku benar-benar terlihat seperti gelandangan," bisiknya pelan. Ada sensasi aneh, malu, tapi juga bersemangat. Ia keluar rumah diam-diam, hanya membawa sedikit uang receh di saku plastik. Untuk pertama kalinya, Risma meninggalkan mobil mewahnya dan berjalan kaki menyusuri trotoar kota. Turun ke jalan. Hari itu matahari terik. Jalanan ramai, orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi. Risma duduk di pinggir trotoar dekat pasar, menunduk, pura-pura lelah. Sesekali ia meremas perutnya, menahan lapar yang sebenarnya hanya akting. Namun, respon orang-orang sungguh menusuk hati. Ada ibu-ibu lewat sambil melirik sinis, berbisik, "Ih, pemalas. Masih muda kok jadi pengemis." Seorang anak kecil menunjuk-nunjuk dan tertawa, "Mama, itu orang gila ya." Ada juga remaja yang tanpa rasa kasihan, malah merekamnya dengan ponsel sambil tertawa. Risma menahan air mata. Ternyata hidup di jalan begitu kejam. Baru beberapa jam saja, ia sudah merasakan hinaan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Namun, di tengah keputusasaan itu, seorang pria sederhana datang menghampiri. Pria itu bernama Fajar. Usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya kekar karena sering bekerja fisik. Pakaiannya sederhana, kaos polos, celana jeans, sepatu usang. Namun, matanya jernih dan senyumnya tulus. Fajar melihat Risma duduk lemas di trotoar. Tanpa banyak bicara, ia membeli sebungkus nasi bungkus dari warung terdekat, lalu menyodorkannya. "Mbak, makan dulu. Kelihatan dari tadi lemas banget." Risma tertegun. Tangannya gemetar saat menerima bungkus nasi itu. Dalam hati ia berkata, "Ya Tuhan, ada juga yang peduli tanpa tanya siapa aku, tanpa lihat dompetku." Air matanya hampir jatuh. Tapi ia buru-buru menunduk agar Fajar tak curiga. Terima kasih, Mas," ucapnya lirih dengan suara serak, berpura-pura. Fajar tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Gak usah malu. Hidup emang kadang keras. Tapi jangan putus asa, ya. Semua orang punya jalan masing-masing." Kalimat sederhana itu terdengar bagai musik indah di telinga Risma. Seumur hidupnya, belum pernah ada lelaki yang berbicara sejujur itu tanpa embel-embel harta. Hari itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Risma. Dari seorang janda kaya yang selalu dikelilingi kemewahan, ia kini duduk di trotoar, makan nasi bungkus pemberian pria asing. Namun, justru di situ ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, ketulusan. Risma belum tahu, pertemuan sederhana itu akan mengguncang hidupnya. Bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang ujian, air mata, bahkan godaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam mulai turun, lampu jalan menyala, suara klakson kendaraan semakin ramai. Risma masih duduk di tepi jalan, menunduk sambil memegang bungkus nasi yang tadi diberikan Fajar. Nasi sederhana dengan lauk tempe goreng dan sayur sop itu terasa lebih nikmat daripada semua hidangan mahal yang pernah ia santap di rumahnya. Ada rasa haru yang menyusup ke hatinya. Ia melirik ke samping. Fajar masih duduk di sebelahnya, minum dari botol air mineral yang ia bawa sendiri. Wajahnya teduh, meski terlihat lelah setelah seharian bekerja. "Mas, kok mau-maunya nolong orang asing kayak saya?" tanya Risma pelan, mencoba mengalihkan rasa canggung. Fajar menoleh, tersenyum. "Hidup ini kayak roda, Mbak. Hari ini saya bisa bantu kamu, besok siapa tahu saya yang butuh bantuan. Lagi pula, kalau bukan kita yang peduli sama sesama, siapa lagi?" Kata-kata itu membuat dada Risma hangat. Ia hampir lupa ada orang yang bisa bicara dengan ketulusan seperti itu. Semua lelaki yang ia kenal selama ini selalu menyelipkan motif tersembunyi, entah soal bisnis, entah soal uang,
atau soal tubuhnya. Setelah makan, Fajar bangkit. Saya harus pulang. Mbak, rumah saya kecil, tapi kalau Mbak butuh tempat tidur semalam, saya bisa ajak. Tapi, kalau nggak nyaman, ya hati-hati aja di sini. Malam begini banyak orang aneh. Risma menatapnya lekat-lekat. Ada getaran aneh di dadanya. Ia ingin berkata iya, ingin ikut. Tapi kalau terlalu cepat, penyamarannya bisa ketahuan. Akhirnya ia menggeleng pelan. Terima kasih, Mas. Saya di sini aja dulu. Gak apa-apa. Fajar mengangguk. Baiklah. Jaga diri ya. Kalau ada apa-apa, warung di pojokan sana kenal saya. Bilang aja cari Fajar. Setelah itu, Fajar pergi. Risma menatap punggungnya yang menjauh, lalu menghela napas panjang. Ia menggulung tubuhnya, tidur beralaskan kardus bekas yang ia temukan di pinggir jalan. Malam itu dingin, suara motor menderu, anjing menggonggong, dan beberapa kali orang mabuk lewat sambil berteriak-teriak. Risma menggigil, memeluk lututnya. Astaga, ternyata hidup di jalan sesulit ini. Kalau bukan demi mencari cinta sejati, aku nggak akan sanggup bertahan. Keesokan harinya, matahari pagi menyengat wajahnya. Risma terbangun dengan tubuh pegal-pegal. Rambutnya semakin kusut, wajahnya kotor. Orang-orang yang lewat memandang jijik. Ada seorang pedagang sayur menegurnya. Mbak, jangan tidur di situ. Ganggu pembeli. Risma buru-buru bangkit, berjalan gontai ke pojokan lain. Perutnya lapar lagi. Ia hanya punya receh, itu pun tak cukup untuk membeli makanan layak. Ia sempat ragu, haruskah ia menyerah dan pulang ke rumah mewahnya? Tapi begitu mengingat tujuan awal, menguji ketulusan, ia menguatkan hati. Siang harinya, Risma kembali bertemu dengan Fajar. Pria itu sedang mengangkat karung berisi beras dari truk ke sebuah warung. Keringat bercucuran di dahinya, otot lengannya menegang karena beban berat. Risma tanpa sadar menatap lama. Kenapa ada rasa aneh saat aku lihat dia? Padahal biasanya aku muak dengan lelaki kasar. Tapi dia, beda. Fajar melihat Risma, lalu melambaikan tangan. Mbak, sini. Udah makan belum? Risma menggeleng pelan. Fajar menghela napas, lalu mengambil satu porsi nasi bungkus lagi dari warung. Ayo makan bareng saya. Jangan malu. Mereka duduk di bangku kayu sederhana. Kali ini, Risma mulai membuka percakapan. Mas kerja apa? Saya buruh angkut. Mbak, apa aja saya kerjain asal halal. Kadang bantu di pasar, kadang ngojek. Yang penting bisa hidup. Risma mendengarkan dengan penuh perhatian. Suaranya jujur, tanpa dibuat-buat. Hari demi hari berlalu. Risma semakin sering bertemu Fajar. Mereka ngobrol tentang banyak hal. Kehidupan, mimpi, bahkan hal-hal kecil seperti makanan favorit. Suatu sore, mereka duduk di tepi sungai kecil. Angin bertiup lembut, matahari mulai tenggelam. Risma menatap pantulan langit di air, lalu berbisik. Mas, kalau punya uang banyak, Mas mau apa? Fajar terdiam sejenak. Kalau punya uang banyak, saya mau beliin rumah buat ibu. Biar dia nggak lagi kerja keras di kampung. Sisanya, ya hidup sederhana aja. Yang penting bahagia. Risma tersenyum getir. Lelaki ini, bahkan ketika ditanya soal uang, pikirannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ibunya. Seandainya semua lelaki seperti ini, mungkin aku tak perlu menyamar. Malam itu, saat mereka berpisah, Fajar sempat menggenggam tangan Risma sebentar. Genggaman itu hangat, tulus, tidak seperti sentuhan lelaki yang hanya ingin mengambil keuntungan. Risma terdiam, wajahnya merona. Setelah Fajar pergi, Risma duduk sendirian, memegang dadanya. Kenapa aku deg-degan begini? Apa aku mulai jatuh cinta? Hari-hari Risma di jalan memang penuh penderitaan. Lapar, hinaan, dingin malam. Tapi di balik itu semua, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga dari emas dan berlian. Ketulusan seorang pria sederhana bernama Fajar. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai. Masih banyak ujian menanti. Rahasia, kebohongan,
hingga godaan yang bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Risma. Biasanya, ia akan pulang ke rumah besar dengan segala kemewahan, mandi air hangat, dan tidur di kasur empuk. Tapi sejak nekat menyamar jadi gelandangan, ia memilih bertahan di jalanan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang dunia nyata yang selama ini tak pernah ia rasakan, dunia penuh keringat, lelah, tapi juga ketulusan. Dan yang paling penting, ia ingin terus dekat dengan Fajar. Kehangatan yang sederhana. Sore itu, Fajar mengajak Risma duduk di warung kopi sederhana. Warung itu hanya bangunan kayu beratap seng, kursinya bangku panjang, mejanya dari papan. Tapi suasananya hangat. Asap gorengan mengepul, bau kopi hitam tercium tajam. "Mbak, minum kopi? Biar hangat," kata Fajar sambil menyodorkan gelas. Risma sempat terdiam. Selama ini ia terbiasa dengan wine mahal atau cappuccino buatan barista di kafe mewah. Tapi di hadapannya kini, ada kopi hitam panas dalam gelas kaca kecil. Ia tersenyum, lalu menyeruput perlahan. Rasanya pahit, tapi justru ada kejujuran di balik rasa itu. "Enak juga, ya," katanya jujur. Fajar tertawa kecil. "Saya tiap pagi minumnya ini. Pahit, tapi bikin kuat. Kayak hidup, Mbak. Kadang pahit, tapi kalau dijalani, ada manisnya juga." Risma menatap Fajar lama-lama. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa menancap dalam. "Lelaki ini, nggak kaya, tapi hatinya jauh lebih berharga dari semua harta yang aku punya," pikirnya. Beberapa kali Risma sadar, Fajar menatapnya dengan cara berbeda. Tatapan itu bukan tatapan kasihan seperti orang-orang lain, tapi ada rasa kagum, ada ketertarikan. Risma bisa merasakannya. Dan anehnya, ia tidak terganggu, bahkan jantungnya berdebar. Suatu malam, setelah makan bersama, mereka berjalan menyusuri gang kecil. Udara dingin menusuk, Risma menggigil. Fajar spontan melepaskan jaket tipisnya dan menyampirkannya ke bahu Risma. "Mbak bisa sakit kalau kedinginan. Pakai aja, saya tahan kok." Risma menunduk, wajahnya merona. "Astaga, kapan terakhir kali ada lelaki melakukan ini padaku tanpa pamrih?" Langkah mereka terhenti ketika Risma terpeleset sedikit karena jalan licin. Refleks, Fajar meraih lengannya, menahannya erat agar tidak jatuh. Sekejap mata mereka bertemu. Tatapan itu dalam, begitu dekat, sampai Risma bisa merasakan hangat napas Fajar. Dadanya berdegup kencang. Ia buru-buru menjauh, pura-pura membenarkan bajunya. Makasih, Mas." Fajar hanya tersenyum, meski ada rasa kikuk di wajahnya. Namun, tidak semua orang sebaik Fajar. Suatu malam, saat Risma duduk sendirian di dekat pasar, seorang lelaki mabuk mendekat. Tubuhnya bau alkohol, matanya merah, langkahnya gontai. Cantik, ikut aku yuk," katanya sambil mencoba meraih tangan Risma. Risma panik, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi takut. Lelaki itu semakin dekat, tangannya kasar, hampir menyentuh pipinya. Tiba-tiba, Fajar muncul. Ia mendorong lelaki itu dengan keras. "Pergi. Jangan ganggu dia." Lelaki mabuk itu marah, berusaha melawan. Mereka sempat hampir baku hantam, tapi Fajar lebih kuat. Lelaki itu akhirnya mundur sambil mengumpat, lalu pergi sempoyongan. Risma terduduk, tubuhnya gemetar. Fajar segera jongkok di hadapannya. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya cemas. Air mata menetes di pipi Risma. Tanpa sadar, ia memeluk Fajar erat. Tubuhnya masih gemetar, tapi dalam pelukan itu, ia merasa aman. Beberapa detik yang canggung berlalu. Pelukan itu hangat, terlalu dekat. Risma sadar, pipinya menempel di dada Fajar yang berotot karena kerja keras. Ia bisa mendengar detak jantungnya. Perlahan, ia melepaskan pelukan itu, wajahnya memerah. "Maaf, Mas, saya takut tadi," katanya pelan. Fajar menggeleng. "Nggak usah minta maaf. Kamu berhak merasa aman. Aku janji, selama aku ada, aku nggak bakal biarin orang jahat ganggu kamu." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti sumpah suci. Risma menggigit bibir bawahnya,
menahan emosi yang campur aduk, antara haru, rasa aman, dan sesuatu yang lebih dalam. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan. Risma jadi sering mencari alasan untuk bertemu Fajar. Kadang ia berpura-pura lapar, padahal hanya ingin duduk bareng. Kadang ia sengaja menunggu Fajar pulang kerja, hanya untuk bisa berjalan sebentar bersamanya. Fajar pun sama. Ia jadi lebih perhatian. Membawakan makanan, menanyakan kabar, bahkan sesekali menghibur Risma dengan cerita lucu. Suatu malam, mereka duduk berdua di bawah jembatan, hanya diterangi lampu jalan redup. Angin malam berembus, membawa aroma sungai. Risma menarik lututnya, memeluk kaki, lalu menatap bintang-bintang. "Mas, pernah nggak merasa hidup ini nggak adil?" Fajar menatap langit sebentar, lalu menjawab, "Sering. Tapi kalau kita terus mikirin ketidakadilan, kita nggak bakal maju. Saya percaya, Tuhan punya alasan buat semua hal, bahkan penderitaan." Risma menoleh, menatap wajah Fajar dari samping. Wajah itu serius, tapi tenang. Hatinya bergetar lagi. Ia ingin mengatakan siapa dirinya sebenarnya, tapi lidahnya keluh. Ia takut Fajar akan menjauh jika tahu ia sebenarnya janda kaya raya. Ketika mereka hendak berpisah malam itu, Risma hampir terjatuh lagi karena sandal jepitnya putus. Fajar spontan membungkuk, memperbaiki sandal itu dengan tali kecil yang ia bawa. Tangannya menyentuh kaki Risma sebentar. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat Risma merasakan sesuatu menjalar ke seluruh tubuhnya. Wajahnya merah, dadanya berdebar. Ia segera menarik kakinya, meski dalam hati ia tidak ingin momen itu berakhir. Fajar menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Sekarang aman. Hati-hati ya, Mbak." Risma mengangguk, tapi matanya masih menatap Fajar lama. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa iba. Hari-hari Risma di jalan semakin penuh warna. Dari awalnya hanya ingin menguji ketulusan, kini ia justru merasakan debaran yang tak pernah ia alami sebelumnya. Namun, di balik semua momen indah itu, ada satu masalah besar, rahasianya. Karena cepat atau lambat, Fajar akan tahu bahwa wanita yang ia tolong bukanlah gelandangan biasa, melainkan janda muda kaya raya. Dan saat rahasia itu terbongkar, segalanya bisa hancur seketika. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Risma kini bukan lagi sosok asing di mata Fajar. Ia sudah seperti bagian dari hidupnya. Selalu ada di setiap sudut jalan, setiap malam, dan setiap canda tawa sederhana. Tapi, seiring kedekatan itu, ada sesuatu yang membuat Fajar mulai curiga. Suatu sore, Fajar memperhatikan Risma saat sedang makan bersama. Risma memegang sendok dengan cara yang rapi, penuh etika. Ia juga terbiasa mengunyah perlahan, bahkan caranya duduk tegak terlihat anggun. Itu jelas berbeda dengan kebiasaan orang jalanan kebanyakan. "Mbak," Fajar menatapnya lekat. "Kamu ini sebenarnya siapa sih? Caramu makan aja kayak orang ningrat. Nggak kayak orang jalanan." Risma tersentak. Hatinya berdegup kencang. Ia berusaha tersenyum, pura-pura tenang. "Ah, Mas bisa aja. Mungkin karena kebiasaan dulu aja. Aku kan pernah tinggal sama orang baik, jadi ya ke bawah." Fajar tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan tanda tanya besar. Malam itu, Fajar mengajak Risma ke sebuah pesta rakyat kecil. Ada dangdut, ada lampu warna-warni, orang-orang bergembira. Risma awalnya canggung, tapi kemudian larut dalam suasana. Ketika musik dangdut koplo mulai menggelegar, beberapa wanita mengajak Risma ikut berjoget. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya ia tergoda. Gerakannya luwes, penuh pesona, membuat semua mata tertuju padanya. Fajar yang melihat dari jauh hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. Wanita ini memang berbeda. Cantik, elegan, tapi juga bisa sederhana. Namun, justru karena itu, desas-desus mulai muncul. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik. Perempuan itu beneran gelandangan? Kok cantik banget ya? Aku dengar-dengar dia bukan orang biasa."
Lihat aja gayanya. Bisikan-bisikan itu sampai juga ke telinga Fajar. Ia hanya diam, tapi hatinya mulai goyah. Pertemuan dengan rival. Suatu malam, Risma dan Fajar duduk berdua di bangku kayu dekat sungai. Angin malam berembus pelan. Mereka larut dalam obrolan, sampai tiba-tiba datang seorang lelaki muda dengan motor sport. Lelaki itu bernama Adrian, pemuda kaya raya dari keluarga terpandang di kota. Ia mengenal Risma dari masa lalu. Begitu melihat Risma di sana, wajahnya terkejut. "Risma, kamu ngapain di sini?" teriaknya. Risma pucat. Jantungnya hampir copot. Adrian jelas mengenalnya, dan jika ia bicara lebih jauh, rahasianya bisa terbongkar di depan Fajar. Fajar menoleh, bingung. "Mbak, dia kenal kamu?" Risma buru-buru berdiri. Aku nggak kenal dia." "Mas, ayo pergi." Ia menarik tangan Fajar dan berlari, meninggalkan Adrian yang masih ternganga. Dalam hati, Fajar semakin curiga. Dia bilang gak kenal, tapi jelas-jelas lelaki tadi tahu namanya. Siapa sebenarnya Risma ini? Malam penuh tegangan. Malam itu, mereka kembali bersembunyi di bawah jembatan. Risma duduk dengan wajah muram, sementara Fajar menatapnya penuh tanya. "Mbak, jujur sama saya. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa orang tadi manggil nama kamu?" Risma terdiam. Air matanya mulai mengalir. Ia ingin jujur, tapi rasa takut menahannya. "Mas, aku cuma wanita biasa yang lagi mencoba bertahan hidup. Tolong jangan tanya lebih jauh, ya?" Fajar menghela napas panjang. Ia ingin percaya, tapi hatinya gelisah. Meski begitu, ia tidak memaksa. "Baiklah, aku nggak bakal maksa kamu cerita. Tapi satu hal, Mbak, kamu aman sama aku. Apapun rahasiamu, aku nggak bakal ninggalin kamu." Kalimat itu membuat hati Risma semakin remuk. Ia ingin berteriak bahwa ia sebenarnya seorang janda kaya raya yang sedang menyamar. Tapi ia takut, sangat takut. Beberapa hari kemudian, Fajar sakit. Tubuhnya panas tinggi, mungkin karena terlalu lelah bekerja dan kurang tidur. Risma panik, merawatnya dengan penuh kasih. Ia menyiapkan air hangat, mengompres dahi Fajar, bahkan menyuapi bubur. Saat Risma mengelap keringat di wajah Fajar, tangan mereka bersentuhan. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, lebih intens, lebih dalam. Detik itu, keheningan menggantung. Napas mereka terasa begitu dekat. Risma bisa merasakan hangat tubuh Fajar, aroma keringat bercampur dengan sesuatu yang maskulin. "Mas," bisik Risma pelan. Fajar menatapnya, lalu perlahan mengangkat tangannya, menyentuh pipi Risma dengan lembut. Sentuhan itu membuat darah Risma berdesir. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Sejenak, bibir mereka hampir bersentuhan. Tapi Risma buru-buru menjauh, wajahnya merah padam. Aku nggak bisa, Mas. Maaf." Fajar hanya tersenyum tipis, meski jelas ia kecewa. "Nggak apa-apa, Mbak. Aku ngerti. Aku nggak mau maksa." Namun, momen itu meninggalkan bekas. Ada bara yang kini menyala di antara mereka, bara yang suatu saat bisa menjadi api besar. Malam itu, ketika Risma sendiri, ia teringat masa lalunya. Ia teringat saat masih bersuami, lelaki kaya raya yang ia nikahi atas dasar cinta, tapi akhirnya meninggal mendadak. Sejak saat itu, Risma hidup dalam bayang-bayang status janda muda yang cantik dan kaya. Banyak lelaki datang mendekat, tapi semuanya hanya menginginkan hartanya. Tidak ada yang benar-benar mencintainya. Itulah alasan ia nekat menyamar jadi gelandangan, untuk mencari cinta sejati. Air matanya jatuh lagi. "Fajar, apakah kamu benar-benar tulus? Apa aku bisa mempercayakan hatiku padamu?" Rahasia Risma mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Kehadiran Adrian menjadi ancaman besar. Fajar mulai curiga, tapi tetap memilih percaya. Sementara itu, hubungan Risma dan Fajar semakin dekat, dengan kemistri yang makin intens dan godaan yang makin besar. Namun, badai sesungguhnya baru akan datang. Karena cepat atau lambat, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya.
Hari itu, Risma duduk sendirian di tepi jalan. Angin sore meniup rambutnya, matanya kosong menatap langit yang perlahan berubah jingga. Sejak pertemuan dengan Adrian, hatinya gelisah. Ia tahu waktunya semakin dekat. Cepat atau lambat, Fajar akan tahu siapa dia sebenarnya. Namun, Risma tak menyangka rahasia itu akan terbongkar begitu cepat dan begitu menyakitkan. Beberapa hari setelah insiden malam itu, Adrian kembali muncul. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa mobil mewah, turun dengan penuh percaya diri, dan langsung menghampiri Risma yang sedang berbicara dengan Fajar. "Risma, aku sudah mencarimu kemana-mana. Kenapa kamu ada di tempat kayak gini?" teriak Adrian, nadanya setengah marah. Risma terdiam, wajahnya pucat. Sementara Fajar berdiri kaku, bingung sekaligus curiga. "Mas, dia siapa?" tanya Fajar, menatap Risma. Risma ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Adrian malah menambahkan dengan lantang. "Dia ini bukan orang sembarangan. Dia Risma, janda muda yang kaya raya. Kamu tahu nggak? Dia punya rumah besar, mobil mewah, harta melimpah. Apa yang dia lakukan di jalan kayak gini, aku juga nggak ngerti." Kata-kata Adrian seperti petir yang menyambar. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Fajar mematung, menatap Risma tak percaya. "Mbak, bener? Selama ini kamu bohongin aku?" Air mata Risma langsung jatuh. Ia mencoba mendekat, menggenggam tangan Fajar. "Mas, aku bisa jelasin. Tolong dengerin aku dulu." Tapi Fajar menepis tangannya. Wajahnya penuh luka. "Kenapa kamu harus pura-pura miskin? Kenapa harus bohong? Aku kira kamu tulus, ternyata kamu cuma main-main sama aku." Hatinya hancur. Tanpa menunggu jawaban, Fajar berbalik dan pergi, meninggalkan Risma yang menangis tersungkur di jalan. Malam itu, Risma menangis sendirian di kamarnya. Ia kembali ke rumah mewahnya, melepas semua penyamaran, dan menatap dirinya di cermin. Wajah cantiknya penuh air mata, matanya bengkak. "Bodoh. Aku sudah membuat lelaki tulus itu kecewa. Fajar pasti membenciku sekarang." Di sisi lain, Fajar juga tidak bisa tidur. Ia duduk di emperan rumah kontrakannya, menatap kosong ke langit. Kata-kata Adrian terus terngiang di telinganya. "Jadi, semua ini cuma sandiwara? Aku dianggap apa? Mainan? Atau mungkin cuma hiburan buat janda kaya yang bosan?" Hatinya panas, tapi di dalam luka itu, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Ia masih mencintai Risma. Beberapa hari kemudian, Risma memberanikan diri menemui Fajar. Ia datang dengan pakaian sederhana, berusaha mendekati dengan hati-hati. "Mas, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma pengen tahu, ada nggak orang yang bisa mencintai aku tanpa melihat harta? Itu aja." Fajar menatapnya tajam. "Dan kamu pikir caranya harus dengan bohong? Harus dengan pura-pura miskin? Kamu tahu rasanya dibohongi itu gimana?" Risma terisak. Ia berlutut, memegang tangan Fajar. "Aku rela kamu marah, asal jangan jauhi aku. Percayalah, aku tulus. Aku jatuh cinta sama kamu, Mas. Bukan main-main." Fajar terdiam. Wajahnya keras, tapi matanya berkaca-kaca. Hatinya berperang hebat antara marah dan cinta. Malam itu, tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin dekat. Risma yang menangis tiba-tiba dipeluk erat oleh Fajar. Pelukan itu penuh emosi, marah, kecewa, tapi juga cinta yang tak bisa ditolak. Tubuh Risma bergetar dalam pelukan itu. Napas mereka saling beradu. Detak jantung berpacu cepat. "Mas, aku benar-benar nggak mau kehilangan kamu," bisik Risma lirih. Fajar tidak menjawab. Ia hanya menatap mata Risma lama-lama, lalu tiba-tiba bibirnya hampir menyentuh bibir Risma. Namun, ia buru-buru menarik diri, menutup wajah dengan tangannya. "Tidak, aku nggak boleh. Aku masih marah. Aku nggak bisa." Risma menggigit bibir bawahnya, air matanya kembali jatuh. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu Fajar sebenarnya tidak bisa menolak perasaan itu. Keesokan harinya, Adrian kembali datang, kali ini dengan cara lebih halus.
Ia menemui Risma di rumah mewahnya. Risma, kamu sadar nggak? Lelaki jalanan itu nggak pantas buatmu. Kamu butuh seseorang selevel, yang bisa jaga kehormatanmu. Lihat aku bisa kasih segalanya buatmu. Risma menatap Adrian dingin. Aku nggak butuh harta. Aku udah punya semuanya. Yang aku butuh cuma cinta yang tulus. Dan itu aku temukan di Fajar, bukan di kamu. Adrian terdiam, wajahnya memerah. Amarah menguasai dirinya. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku bikin hidup lelaki itu sengsara. Ancaman itu membuat Risma semakin panik. Ia tahu Adrian bukan sekadar bicara. Ia bisa melakukan hal gila demi mendapatkan apa yang ia mau. Rahasia Risma akhirnya terbongkar, membuat Fajar merasa hancur dan dikhianati. Meski begitu, cinta di antara mereka tak bisa padam begitu saja. Namun, kehadiran Adrian sebagai rival semakin memperkeruh keadaan. Bara cinta yang makin membara kini berdiri berdampingan dengan badai konflik yang siap menghancurkan segalanya. Sejak malam ancaman itu, Risma tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus membayangkan kemungkinan terburuk, Adrian benar-benar akan mencelakai Fajar. Lelaki itu ambisius, egois, dan terbiasa mendapatkan apa yang ia mau dengan cara apapun. Di sisi lain, Fajar tetap menjalani hari seperti biasa. Ia bekerja keras sebagai kuli bangunan, berusaha melupakan luka hatinya. Tapi sesekali, ia tanpa sadar menoleh ke arah jalan tempat ia biasa melihat Risma. Hatinya masih berperang. Ia ingin marah, tapi juga merindukan sosok itu. Adrian mulai bergerak. Sore itu, ketika Fajar baru saja pulang kerja, ia menemukan motor bututnya tergeletak rusak di depan rumah. Ban kempes, kaca spion pecah, dan ada tulisan dengan cat semprot di tembok rumahnya. Jauhi Risma kalau nggak mau celaka. Fajar mengepalkan tangan, wajahnya murka. Ia tahu ini ulah Adrian. Tapi ia memilih diam, menahan diri. Kalau aku lawan, yang kena malah Risma, gumamnya lirih. Namun, saat Risma mendengar kabar itu, ia langsung panik. Ia mendatangi Fajar malam itu juga. Mas, aku minta maaf, semua ini gara-gara aku. Adrian pasti yang ngelakuin. Dia nggak bisa terima kalau aku milih kamu. Fajar menatapnya dingin. Kenapa kamu masih datang ke sini? Bukannya rahasia kamu udah cukup bikin aku hancur? Sekarang nyawaku pun jadi taruhan. Risma terdiam, air matanya jatuh. Ia mendekat, menggenggam tangan Fajar dengan penuh emosi. Mas, aku rela kehilangan semuanya, asal jangan kamu. Tolong, jangan jauhi aku. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Fajar dan Risma berteduh di dalam kontrakan sempit Fajar. Ruangan itu sederhana. Hanya ada kasur tipis, meja kayu, dan lampu redup. Risma duduk sambil menangis, bahunya bergetar. Fajar yang awalnya dingin, akhirnya luluh. Ia duduk di samping Risma, menyodorkan handuk. Udah, jangan nangis lagi. Aku nggak tega lihat kamu kayak gini. Risma menoleh, matanya merah. Dalam detik itu, jarak di antara mereka hilang. Tatapan mereka saling mengikat. Risma perlahan menyandar di dada Fajar, merasakan kehangatan tubuhnya. Napas mereka saling bersentuhan, deras hujan di luar semakin menambah intim suasana. Risma menggenggam tangan Fajar, suaranya lirih. Mas, jangan tinggalin aku. Aku butuh kamu. Fajar menutup matanya, mencoba menahan diri. Tapi tubuhnya gemetar, emosinya bercampur aduk antara marah, cinta, dan hasrat yang selama ini ia pendam. Ia akhirnya memeluk Risma erat, seakan takut kehilangannya. Pelukan itu lama, hangat, dan penuh perasaan. Sesaat, mereka hampir melebur lebih jauh, tapi Fajar buru-buru menarik diri. Tidak, aku nggak boleh. Aku nggak mau nyakitin kamu. Aku masih bingung, Risma. Hatiku belum sepenuhnya sembuh. Risma mengangguk pelan, meski hatinya remuk. Ia tahu Fajar berjuang keras menahan diri. Tapi dalam diamnya, Risma bisa merasakan, cinta itu nyata. Beberapa hari kemudian, Adrian benar-benar melancarkan aksinya. Ia mendatangi tempat kerja Fajar, menghina dan mempermalukannya di depan banyak orang. Hei,
Kamu kira pantas sama Risma? Kamu cuma kuli. Lihat diri kamu di cermin sebelum mimpi tinggi-tinggi. Teman-teman kerja Fajar hanya terdiam, beberapa menahan tawa. Fajar mengepalkan tangan, menahan amarah. Namun, ketika Adrian mendorongnya hingga hampir jatuh, Fajar akhirnya tak tahan. Ia bangkit, mendorong balik Adrian hingga lelaki itu jatuh ke tanah. Keributan pun pecah. Orang-orang melerai, tapi jelas, permusuhan itu sudah terbuka. Risma tahu ia tak bisa lagi membiarkan keadaan ini berlarut. Ia mendatangi Adrian malam itu, menemuinya di sebuah kafe mewah. Adrian, berhenti. Kalau kamu terus ganggu Fajar, aku nggak akan pernah maafin kamu. Adrian tertawa sinis. Kamu serius pilih lelaki jalanan itu dibanding aku? Kamu sadar nggak, Risma, dia nggak bisa kasih apa-apa ke kamu. Kamu bakal sengsara sama dia. Risma menatapnya dengan tatapan tajam. Aku nggak butuh harta. Aku butuh cinta. Dan itu cuma ada di Fajar. Jadi jangan pernah coba-coba ganggu dia lagi. Adrian terdiam, wajahnya merah padam karena marah. Ia menggebrak meja. Kalau begitu, lihat saja. Aku akan pastikan dia menyesal sudah merebutmu dariku. Malam itu, Risma kembali ke kontrakan Fajar. Ia masuk dengan wajah lelah, lalu duduk di sampingnya. Mas, aku udah bilang sama Adrian. Aku milih kamu. Apapun risikonya. Fajar menatapnya, hatinya campur aduk. Kenapa kamu rela buang semua kemewahan demi aku? Aku cuma lelaki miskin. Risma. Risma menggenggam tangannya erat. Karena aku nggak cari harta. Aku cari hati yang tulus. Dan aku udah nemuin itu di kamu, Mas. Suasana kembali hening. Mereka saling menatap dalam. Hujan kembali turun di luar. Tanpa sadar, wajah mereka semakin dekat. Bibir Risma bergetar, matanya terpejam. Fajar menahan diri, tapi akhirnya menyerah. Bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman singkat. Penuh perasaan, penuh luka, tapi juga penuh cinta. Setelah itu, mereka saling terdiam, wajah memerah. Fajar mengusap pipi Risma perlahan. Aku masih marah sama kamu, tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku cinta kamu. Risma meneteskan air mata bahagia. Itu cukup buatku, Mas. Asal aku nggak kehilanganmu. Penutup part 6. Konflik antara Fajar dan Adrian kini semakin panas, tak bisa dihindari lagi. Risma sudah memilih dengan tegas. Hatinya hanya untuk Fajar. Tapi pilihan itu bukan tanpa konsekuensi, karena Adrian berjanji akan membalas dendam dengan cara apapun. Sementara itu, hubungan Risma dan Fajar sudah melampaui sekadar rasa penasaran. Ada cinta yang nyata, meski masih dibalut luka dan dilema. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi hati Risma masih kacau. Semalaman ia gelisah memikirkan Fajar. Lelaki sederhana itu sudah mengajarkan padanya apa arti ketulusan. Bukan harta, bukan kemewahan, hanya perhatian kecil yang terasa tulus hingga menusuk ke lubuk hati terdalamnya. Risma memandangi cermin di kamarnya. Di sana ia tidak melihat gelandangan yang beberapa minggu terakhir ia perankan. Yang ia lihat adalah seorang janda cantik kaya raya, dengan segala luka batin, dengan segudang kerinduan akan cinta sejati. Hari itu ia mengambil keputusan besar. Ia akan membawa Fajar masuk ke dunianya, menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, tanpa rahasia, tanpa topeng. Risma menjemput Fajar di bengkel kecil tempat ia bekerja. Pria itu masih tampak kaku setelah drama pengakuan Risma beberapa hari lalu. Tatapannya dingin, meski ada kilatan rindu yang tidak bisa ia sembunyikan. Fajar, ikut aku, ya. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan, ucap Risma dengan suara bergetar. Fajar sempat ragu. Risma, aku nggak tahu lagi harus percaya apa nggak. Tapi, baiklah, aku ikut. Mereka berdua menaiki mobil mewah Risma. Sepanjang perjalanan Fajar terdiam, menatap keluar jendela, sementara Risma sesekali melirik dengan hati penuh harap. Ketika mobil berhenti, Fajar tercengang. Sebuah gerbang megah terbuka, menyingkap mansion besar dengan taman luas, kolam renang, dan deretan mobil mewah di garasi. Ini, rumahmu?
Fajar hampir tidak percaya. Risma mengangguk, menahan air mata. Iya, ini semua hartaku. Tapi semua ini, gak ada artinya tanpa seseorang yang benar-benar mencintaiku. Fajar melangkah masuk ruang tamu yang serba mewah. Kristal lampu gantung berkilauan, lantai marmer memantulkan bayangan, dan wangi bunga segar memenuhi ruangan. Semua itu terasa asing baginya. Risma, kenapa kau nggak jujur dari awal? Suara Fajar parau, penuh emosi. Risma mendekat, memegang tangannya. Karena aku takut, Fajar. Aku takut kamu hanya akan melihat uangku, bukan aku. Aku ingin tahu, apakah ada cinta yang murni untukku, meski aku hanya tampak seperti gelandangan. Air mata menetes di pipi Risma. Untuk pertama kalinya, ia membuka luka terdalamnya tanpa pertahanan. Fajar terdiam lama. Hatinya berperang. Ia memang sakit hati karena dibohongi, tapi di sisi lain, ia tahu wanita di depannya benar-benar tulus, rapuh, dan sedang mencari pelukan yang menenangkan. Tanpa sadar, Fajar menghapus air mata di pipi Risma dengan jemarinya. Risma menatapnya dengan mata yang berkilau basah. Jarak di antara mereka makin dekat, hingga bibir mereka hampir bersentuhan. Namun Fajar menahan diri, menarik napas panjang. Risma, aku bukan laki-laki yang bisa kau beli dengan harta. Tapi aku juga bukan laki-laki yang tega meninggalkanmu saat kau sedang rapuh begini. Risma tersenyum di sela tangisnya, lalu memeluk Fajar erat. Pelukan itu bukan sekadar pelukan, melainkan pertemuan dua hati yang lama kesepian. Ada kehangatan yang membuat waktu seolah berhenti. Suasana itu menggoda, intens, penuh getaran halus. Namun tetap aman, karena lebih menekankan pada ketegangan emosional dan romantis daripada fisik semata. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru bagi Risma dan Fajar. Fajar perlahan belajar menerima kenyataan bahwa Risma adalah seorang janda kaya raya. Dan Risma menemukan apa yang selama ini ia cari. Seorang pria yang bisa mencintainya dengan tulus, tanpa melihat harta. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta sederhana diadakan di Taman Mensyah Risma. Di hadapan sahabat dan keluarga terdekat, Risma dan Fajar resmi mengikat janji. Risma mengenakan gaun putih sederhana, namun pesonanya tak tertandingi. Fajar berdiri di sisinya, menatap penuh cinta. Aku dulu dikira gelandangan, Risma berbisik di telinga suaminya. Tapi ternyata kamu adalah janda cantik kaya raya yang hatinya emas, jawab Fajar sambil tersenyum. Semua orang bertepuk tangan, dan air mata kebahagiaan mengalir di pipi Risma. Begitulah, sahabat, kisah Risma, seorang janda cantik kaya raya yang rela pura-pura menjadi gelandangan hanya untuk menemukan cinta sejati. Dari sini kita belajar, harta tidak pernah bisa membeli ketulusan. Dan kadang, cinta sejati hadir dari tempat yang tidak terduga. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah dramatis penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.